Jersey baru timnas Indonesia sudah muncul di Eropa meski belum resmi diluncurkan. Hal ini diketahui dalam unggahan TikTok Erspo selaku aparel resmi jersey skuad Garuda. Dalam unggahannya, Erspo terlihat melakukan sesi pemotretaan dengan 3 pemain keturunan timnas Indonesia. Mereka adalah Shane Patinama, Ragnar Oratmangon, dan Sandy Walsh. Ketiga pemain itu saat ini tengah berkarir di Liga Belgia, masing-masing bersama KAS Eupen, KV Mechelen, dan FC Dender. Dalam video unggahan Erspo, Walsh, Patinama, dan Oratmangon turut bereaksi dengan desain baru jersey timnas Indonesia itu. Sayangnya, pihak Erspo masih menyembunyikan bagaimana rupa kostum tempur timnas Indonesia ini. Mereka sejauh ini baru mengeluarkan desain emblem terbaru Garuda. Sementara Ragnar Oratmangon cukup terkejut melihat jersey anyar timnas Indonesia. Pemain FC Dender itu sangat menyukainya. Sementara itu, Shane Patinama menilai bahwa secara detail jersey baru skuad Garuda ini cukup baik. Embel Garuda versi terbaru kembali dapat pujian. Kabarnya, jersey terbaru timnas Indonesia akan dirilis pada 14 Februari mendatang. Itu berarti skuad Garuda akan langsung memakainya pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jajaran tim pelatih timnas Indonesia mulai belusukan memantau aksi pemain diaspora di Belanda yang tampil dalam kompetisi Liga Belanda Eredivisie. 2 asisten Patrick Kluivert di timnas Indonesia, Danny Lanzat dan Alex Pastoor, memulai tugasnya dengan menganalisis pertandingan timnas Indonesia dan melihat langsung aksi pemain. Pada Sabtu, Lanzat memantau aksi Eliano Reijnders ketika membela PSC Zwolle melawan PSV Eindhoven. Ia juga foto bersama Eliano. Keduanya tampak akrab dan menikmati momen kemenangan malam itu. Sehari berikutnya, giliran Pastoor yang memantau pemain. Ia menghadiri laga Heracles versus Almere City Minggu, di mana Tom Haye tampil. Aktivitas memantau Haye ini dibagikan Pastoor di media sosial Instagram. Pastoor dan Haye sejatinya sudah saling mengenal saat keduanya masih berkarir di AZ Alkmaar. Terbaru, Lanzaat memantau Ivar Jenner saat tampil bersama Jong FC Utrecht pada Senin. Aktivitas memantau Jenner ini juga dibagikan Lanzaat melalui media sosial. Jika pekan ini memantau pemain yang di Belanda, tak menutup kemungkinan tim pelatih timnas Indonesia ini akan memantau aksi-aksi pemain di Belgia, Denmark, atau Inggris. Yang pasti, Kluivert dan tim pelatih timnas Indonesia akan kembali ke Jakarta pada awal Februari. Sejumlah agenda sudah menanti, seperti melihat langsung kompetisi sepak bola nasional. Ini dilakukan Kluivert dan timnya sebagai persiapan melakoni laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain. Ini akan menjadi debu Kluivert bersama timnas Indonesia. Pelatih timnas Belanda Ronald Koeman dengan terang-terangan mengaku tertarik dengan gelandang keturunan Indonesia ini. Juru taktik berusia 61 tahun itu bahkan meminta Federasi Sepak Bola Belanda untuk mengamankannya. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia kini resmi memiliki pelatih kepala dan asisten yang berasal dari Belanda setelah memberhentikan Shin Tae-yong. Patrick Kluivert, Danny Lanzaat, dan Alex Pastoor dianggap lebih bisa menangani Jay Aizes dan kawan-kawan. Penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Koeman. Pasalnya, ia takut satu persatu anak asuhnya mulai beralih ke timnas Indonesia. Salah satunya gelandang AC Milan Tijani Reijnders. Reijnders lahir di Zwolle, Belanda dari seorang ayah bernama Martin Reinders dan ibu keturunan Maluku. Saudaranya Eliano Reijnders juga pesepak bola profesional. Dengan latar belakang itu, Reijnders bisa tampil untuk Belanda atau Indonesia. Pada Februari 2022, PSSI sempat mencoba merayunya bergabung ke skuad asuhan Shin Tae-yong. Ini menjadi bukti bahwa Tijani bisa kapan saja memilih membela timnas Indonesia, sehingga membuat Koeman khawatir. Bek kiri NEC Nijmegen, Calvin Verdonk, mengaku tidak berpikir ketika mencetak gol roket ke gawang Fortuna Sittard. Gol Calvin Verdonk lahir pada menit ke-71. Berawal dari bola muntah, dirinya langsung menyambar dengan sepakan kaki kiri yang keras.
Terkait kunci golnya itu, Calvin Verdong mengaku tidak banyak berpikir. Ia hanya memastikan timing yang tepat. Itu hanya soal waktu. Saya tidak banyak berpikir, kata Calvin Verdong. Sebagai fullback, Anda harus sedikit menyerang. Jika Anda bandingkan saya dengan Brian Pereira, saya lebih condong menjadi fullback yang sedikit turun dalam membangun serangan. Tuturnya menambahkan. Berkat hasil ini, NEC Nijmegen saat ini mengumpulkan 23 poin dan menempati di peringkat 11 klasemen sementara Liga Belanda. Sementara itu, Fortuna Sittard menghuni tangga ke-8 berkat torehan 25 angka dalam 19 laga. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye menyambut kehadiran Denny Lanzaat, sebab pria yang akan jadi asisten Patrick Kluivert di timnas Indonesia punya kualitas ciamik. Seperti diketahui, Patrick Kluivert akan menjadi juru taktik baru untuk timnas Indonesia. Legenda sepak bola Belanda itu akan dibantu oleh dua sosok anyar sebagai asistennya, yakni Lanzaat dan Alex Pastoor. Haye pun sudah cukup akrab dengan tiga sosok pelatih tersebut. Pasalnya, pemain Almere City ini sempat bekerja sama saat masih berseragam AZ Alkmaar. Haye memiliki pandangan tersendiri untuk sosok Lanzaat yang cukup lama berkarir sebagai asisten pelatih. Dia menilai, sosok berusia 48 tahun itu memiliki pengalaman yang sangat mentereng dan punya kualitas bagus. Bersama dengan Denny, saya juga memiliki hubungan baik. Denny juga menjadi asisten pelatih di AZ. Dan saya pikir dia benar-benar berkualitas, cukup santai dan orang yang tenang. Tetapi jangan meremehkan karirnya, karena dia juga bermain di klub-klub besar di Belanda dan periode lama di Premier League. Dan dia bermain di tim nasional Belanda, kata Haye. Tom Haye mengakui Lanzaat memiliki komunikasi yang bagus, sehingga dapat menjadi penghubung yang sangat baik dengan para pemain. Pengalaman Lanzaat sebagai pemain lini tengah juga akan menjadi nilai tambah bagi para pemain timnas Indonesia. Dia juga merupakan penghubung yang sangat baik antara pelatih kepala dan tim. Jadi dia memiliki hubungan yang baik dengan semua orang di tim. Dia sangat pandai menjaga mental. Makanya menurut saya kombinasi ketiganya bisa berjalan dengan baik. Jadi dia adalah gelandang yang sangat bagus. Jadi saya bisa belajar banyak darinya, pungkas dia. Pemain keturunan Indonesia yang kini bermain untuk Aston Villa, Ian Maatsen, baru-baru ini mengungkapkan kekecewaannya terhadap timnas Belanda. Meski memiliki prospek cerah, timnas Belanda masih enggan memberikan kepercayaan penuh kepada pemain muda tersebut. Hal ini membuka harapan bahwa Maatsen mungkin tertarik untuk membela timnas Indonesia. Menariknya, Ian Maatsen memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya yang meskipun berpaspor Suriname, memiliki asal-usul dari Jawa. Hal ini membuka spekulasi bahwa ia bisa saja bergabung dengan timnas Indonesia jika tidak kunjung mendapat kepercayaan dari timnas Belanda. Maatsen yang telah pindah dari Chelsea ke Aston Villa menunjukkan performa apik. Namun, meski sudah menunjukkan performa yang solid di klub, Maatsen belum mendapatkan panggilan dari tim senior Belanda. Dalam wawancara dengan Bein Sports, Maatsen mengakui kekecewaannya karena tidak dipanggil ke timnas Belanda senior dan hanya bermain untuk timnas U21 dalam kualifikasi Euro U21 2025. Di sisi lain, akun Instagram Oranje Indonesia bahkan mengunggah foto Ian Maatsen bersama Maes Hilgers, pemain keturunan yang lebih dulu membela Merah Putih. Hal ini semakin memperkuat spekulasi bahwa Maatsen mungkin masuk dalam radar proyek naturalisasi timnas Indonesia.